Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-284 dari kitab Sahihul Adabil Mufrad, atau dari kitab aslinya pada bab yang ke-320. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun ad-du'a'u idza baqiya thuluthul lail. Bab berdoa apabila tersisa sepertiga malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwa berdoa pada sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang mustajab, di mana Allah Jalla wa'ala mengabulkan permohonan hambanya ketika ia berdoa dan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut ketika dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Kata beliau, berdoa apabila tersisa sepertiga malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Al-lailu atau malam di dalam syariat itu ditandai dengan terbenamnya matahari, itu awal malam, dan berakhirnya malam dengan terbitnya fajar shadiq yang menandakan masuknya waktu al-fajr, waktu subuh. Lalu dibagi menjadi tiga bahagian. Bahagian ketiga yang terakhir itulah yang disebut thuluthul laili al-akhir, sepertiga malam terakhir. Dan itu di waktu sahur, ketika kaum muslimin mereka menyantap sahur untuk berpuasa. Itu adalah merupakan waktu sepertiga malam terakhir. Apa keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tentang sepertiga malam terakhir ini? Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabbuna, Rabb kita Allah Jalla wa ala, turun fi kulli lailatin, pada setiap malam, ila sama'id dunya, Allah Jalla wa ala turun pada setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, lalu Allah Jalla wa ala berfirman, man yad'uni fa astajib lah, siapakah yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta dan memohon kepadaku maka niscaya aku akan berikan apa yang menjadi permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan siapa yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, maka aku memberi ampunan kepadanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah atau rahimahumallah, Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dan hadis ini termasuk hadis yang mutawatir
yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat nuzulullah, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan itu setiap malam. Dan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan haqqun la raiba fih, kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang wajib bagi setiap muslim mengimani apa saja yang diberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tersebut sahih. Apakah itu termasuk hadis yang mutawatir atau hadis ahad? Apakah ia termasuk dalam perkara akidah, perkara tauhid, atau permasalahan fikih, akhlak, dan yang lainnya? Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Dan itu yang menjadi sikap para ulama salaf dari masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang setelah mereka, menerima sepenuhnya apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai aminu man fis sama', seorang yang terpercaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para malaikat, amanah dalam menyampaikan. Dan apa yang beliau sampaikan kepada umatnya merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang kedua yang wajib untuk diimani dan dibenarkan apa saja yang diberitakan, sebagaimana kita mengimani apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka demikian pula kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan bentuk ikrar seorang muslim terhadap persaksian Muhammadun Rasulullah. Salah satu di antara persyaratan benarnya ikrar seorang muslim terhadap kalimat syahadat yang kedua adalah membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam perkara-perkara gaib, termasuk ketika menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yang disebutkan di dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal Rabbuna turun ke langit dunia, yanzilu. Maka kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat an-nuzul, bahwa Allah Jalla wa Ala itu turun. Kenapa kita menetapkan sifat ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Namun yang wajib bagi seorang muslim apabila telah sampai kepadanya berita-berita gaib, termasuk berita-berita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dia mengimaninya dan membenarkannya dan mempercayainya, maka yang wajib baginya adalah menghindari virus-virus bid'ah di dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa virus-virus yang datang dari ahlul bid'ah itu?
dalam menyikapi dan mengimani sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Yang pertama adalah ta'til. Bid'ah ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Azza wa Jalla menetapkan kepada dirinya sifat ilmu, sifat mendengar, sifat melihat, wa huwas samiul basir wallahu bikulli syai'in alim, yang menunjukkan Allah memiliki sifat ilmu yang maha sempurna, memiliki pendengaran, penglihatan yang maha sempurna. Maka orang-orang yang mentaktil mengatakan tidak, Allah tidak memiliki ilmu, Allah tidak memiliki pendengaran, Allah tidak memiliki penglihatan. Ini namanya ta'til, mengingkari, meniadakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menyentuh virus ta'til ini. Allah Azza wa Jalla menetapkan sifat untuk dirinya, lalu dia mengingkari. A antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih mengerti, lebih berilmu daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang memberitakan, Allah Azza wa Jalla yang lebih mengetahui tentang dirinya. Dan dari kalangan makhluk, siapa yang paling berilmu tentang Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kalian mengingkarinya? Mengatakan bahwa Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak berilmu, seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, para pengikut Jahm bin Safwan atau Ja'ad bin Dirham. Demikian pula Al-Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hanya menetapkan nama tanpa mengandung sifat. Atau seperti yang diyakini oleh Al-Kullabiyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, yang hanya menetapkan beberapa sifat Allah Jalla wa'ala lalu mengingkari sekian banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sifat nuzul, tentang turunnya Allah Jalla wa'ala. Maka ini virus yang dapat merusak keyakinan seorang muslim di dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Virus yang kedua adalah virus at-tamthil atau at-tashbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ketika mereka mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwas samiul basir, Allah Azza wa Jalla maha mendengar dan maha melihat, kata mereka pendengaran Allah, penglihatan Allah seperti pendengaran kita dan penglihatan kita manusia. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini juga batil, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sebab Allah Jalla wa Ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala As-Sami'u Al-Basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Namun pendengaran dan penglihatan Allah Jalla wa'ala tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan apapun dan siapapun dari makhluknya. Maka kita menghindari virus at-tashbih atau at-tamthil. Diriwayatkan dari Nu'aim bin Hammad al-Khuzai rahimahullah yang mengatakan, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar.
Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Maka hindari virus tamthil atau tashbih. Virus yang ketiga adalah virus takyif, membagaimanakan sifat Allah. Ketika dia menyebutkan sifat mendengar dan sifat melihatnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka membagaimanakan sifat mendengarnya Allah itu begini, sifat melihatnya Allah itu begini dan begitu, dibagaimanakan. Dari mana kamu tahu? Itu adalah perkara gaib, dan perkara gaib wajib merujuk kepada wahyu, dalil dari kitabullah atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Virus yang keempat adalah virus tahrif, yang mereka sebut ta'wil, penakwilan, namun hakikatnya adalah tahrif, merubah makna nas, merubah makna yang terkandung di dalam dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kembali kepada hadis ini, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Apa sikap kita? Imani sebagaimana para ulama ussalaf mengimaninya. Dan para ulama ussalaf mengatakan amirruha kama ja'at bila kaif. Hendaknya kalian mengimani, membiarkan dengan penuh keimanan dan pembenaran terhadap dalil-dalil tersebut tanpa membagaimanakan. Jangan kamu mentaktil, jangan kamu mentashbih atau mentamthil, jangan kamu mentakyif, dan jangan pula kamu mentahrif, atau dengan bahasa takwil. Imani. Ini merupakan kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini. Jadi jangan ketika engkau mendengarkan dalil tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala kamu mengatakan, wah, kalau Allah itu turun ke langit dunia berarti arasy Allah kosong dong. La haula wala quwata illa billah. Berarti kalau Allah itu turun berarti Allah tidak di atas. Bukankah disebutkan di dalam ayat yang lain bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha tinggi? Jadi kalau disebut turun, lalu berarti langit dunia lebih besar daripada Allah. Lah itu akal kamu yang pendek, akalmu yang dangkal. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Jangan berusaha menjangkau sesuatu yang kalian tidak mampu. Ya. Cukup bagi kalian mengimani Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kita imani sebagaimana Rasulullah menyebutkannya. Jangan kita mengingkari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah turun ke langit dunia, kalian mengatakan, "Ah, Allah tidak turun." Loh, kalian mendustakan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahwa turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya seorang raja dari singgasananya turun ke bawah. Ini juga batil. Tidak boleh menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita menetapkan Allah turun, tapi jangan kita menganggap bahwa turunnya Allah berarti Allah tidak di ketinggian, tidak di atas langit. Tidak. Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la wa huwal aliyyul azim. Allah Azza wa Jalla maha tinggi. Maha tinggi zatnya, maha tinggi dan mulia sempurna sifatnya, dan maha tinggi pula kekuasaannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa di atas seluruh hambanya. Kita imani itu. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arasy. Apa itu istiwa? Maha tinggi. Tinggi di atas arasy. Ya. Loh, berarti kalau Allah turun arasnya kosong. Dari mana kamu tahu itu? Allah tidak memberitakan kita demikian kok.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitakan demikian kepada kita. Ya. Allah Azza wa Jal disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah turun ke langit dunia. Kita imani. Tapi jangan kamu menganggap turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Kalau ada manusia di angkot, dia turun dari angkot, berarti sudah tidak di atas angkot. Itu manusia. Ya. Jangan sekali-kali menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kondisi manusia. Kalau turun berarti nggak di atas. Lah, sifat Allah tidak demikian. Allah yang memberitakan kepada kita Allah Maha Tinggi. Allah Azza wa Jalla yang memberitakan kepada kita bahwa Allah di atas seluruh makhluknya. Allah Azza wa Jalla yang memberitakan pada kita bahwa Allah itu tinggi di atas arasy. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitakan kepada kita bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Maka kita imani. Turunnya ke langit dunia bukan berarti kita mengatakan bahwa arasy Allah kosong, tidak sama sekali. Karena Allah tidak memberitakan kita demikian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberitakan kita demikian. Nah, hati-hati dari penyakit tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk.